tidak tahu sebelumnya arti kata autis. Tidak Dan tahu Hai arti Mbak, kata autis katanya. kok sendirian meminta maafnya? Temennya kemana? Lagi sibuk kali. Temen Mbak kemana Mbak? Iya, mungkin Bukannya lagi yang sibuk, ngomong ada yang satu acara, lagi ya, ada yang nggak urusan pakai lah. cadar, yang lagi diri ya waktu videonya. Kemana nih temen Mbak? Kok nggak ikut minta maaf ya kan? Jadi gini ya Mbak, ini 2024. Kalau Mbak masih pakai kata-kata anak autis, berarti Mbak ini minim literasi ya. Begitu. Sedangkan saya cek VT Mbak, itu saya paham kok. Mbak mendukung siapa tuh saya paham ya banget pasti gitu. Ya pokoknya yang ngaku paling cerdas lah. Netizen udah pada tahu ya. Udah pasti Kalau lah. tagline kata komen itu dari pendukung mana gitu ya. Seenggaknya gini ya Mbak, Mbak ini kan perempuan. Mbak mungkin calon ibu atau bahkan sudah menjadi ibu ya. Karena tebakan saya usia Mbak nggak mungkin juga 15 tahun gitu ya. Ya mungkin around 25 mungkin ya, atau bahkan udah punya anak. Jadi kita sebagai perempuan ya berempati lah sesama perempuan lain gitu kan. Jangan kita menjadikan bahan bercandaan itu ke arah-arah cyberbullying. Video konten Mbak itu sudah cyberbullying ya menurut Undang-Undang ITE, karena sudah membawa disabilitas orang lain Mbak. Apalagi Mbak ngebahas anak autis dijadiin bahan bercandaan. Aduh, ya ampun, come on lah ya. Apa ya, masyarakat tuh udah cerdas gitu loh. Artinya udahlah ya, stop kita melakukan cyberbullying terhadap orang lain gitu. Karena kita juga nggak sempurna ya Mbak gitu. Kita masih banyak kekurangan gitu. Sorry ya, gue ikut komen karena terus terang saya banyak berinteraksi dengan para orang tua yang memiliki anak istimewa tersebut. Dan saya paham bagaimana mereka berjuang ya membesarkan seorang anak istimewa Mbak. Ya, jadi saya ya ikut kesel ya dengan video itu gitu. Dan saya sempat stage video Mbak, tapi video Mbak itu keburu di take down yang mundur wir itu ya. Karena sempat saya langsung stage karena saya juga ikutan kesel karena saya tahu betapa pengorbanan seorang ibu, seorang orang tua yang memiliki anak istimewa tersebut ya, berjuangnya, effortnya lebih dari anak kebanyakan, anak normal kebanyakan gitu ya Mbak ya. Tolong berhati-hati, tingkatkan literasi, jangan ngaku cerdas. Kalau misalkan kita sendiri aja udah dari awal sudah gagal paham dan tidak mau mengupgrade diri kita sendiri ya. Nah, itu Salam yang waras. saya maksud. Akhirnya minta maaf dia. Udah, jangan minta maaf kau, nggak usah. Kan menurut kau itu kan benar gitu loh, nggak usah kau minta maaf ya. Aduh, nggak ngerti aku sama pendukung 01, memang nggak ngerti aku loh, nggak paham. Tau nggak satu kata buat kau apa? Mau tahu apa? Kimak. Kimak lah kau sana. Makanya kalau udah pakai hijab, udah pakai cadar, udah merasa diri baik, jaga mulut. Jaga ya? mulutnya. Jaga omongan, malu sama cadar, malu. Ninja Malu juga sama pakai jilbab cadar. lu, malu. Gak paham, gereng kepala aku. Memang pendukung 01 ini asik nak cari kesalahan orang aja. Bukan dia sibuk mendukung presidennya, dia sibuk cari kesalahan orang aja. Gak ngerti, kita gak paham. Aku ini pendukung 02 ya. Aku ini juga barbar, tapi aku jaga omongan. Jaga omongan kita, nggak kayak kalian semuanya. Asik nak maki orang, cari kesalahan orang, jelek-jelekin orang.
Gak paham kita. Terus yang ngomong gitu, yang pakai hijab, yang pakai cadar, astagfirullahaladzim. Udah kau jangan minta maaf, jangan. Kau terima aja hujatan-hujatan dari netizen Indonesia ini loh. Nikmatin, resapi gitu loh kan. Udah mampus lah kau sana. Mampus aja kau sana, nggak ngerti aku lagi. Apa itu? Mampus lah kau. Oh, jangan dong. Pakaiannya Masya Allah, tapi mulutnya astagfirullah. Makanya Mbak ya, punya mulut itu kan itu udah ditutup mulutnya pakai cadar ya kan. Jadi hati-hatilah kalau ngomongin orang autis segala macam ya. Mungkin mulut lu yang autis Iya, cacat. mendingan dibuka nih kayak gue, nggak pakai cadar ya. Tapi mulut gua nggak sejahat lu. Ya ditutupin. Ketimbang tuh mulut lu ditutup ya, tapi nggak bisa kontrol lidah lu mau ngomong apa. Sekarang minta maaf, udah terlanjur videonya udah viral. Kena bully ya sama netizen, ya kan? Kena mental nggak lu? Emak-emak yang punya anak autis pada marah kan? Ya, Makanya iya. Mbak, kalau ngomong Pada itu sakit dipikir hati dulu. lah. Sekarang bikin klarifikasi, pura-pura nggak tahu arti kata autis. Nah, lu bisa nulis kata autis ya kan? Bisa ngomong autis, itu nggak tahu artinya gimana ceritanya gitu. Nah, itu gimana? Ini emang sosial media. Ya, tapi hati-hati lu ngomongnya. Kalau udah viral, bahaya. Bahaya. Abis lo sama netizen. Viral kan lu sekarang terkenal. Nah, tuh kan, panik kan? Makanya Mbak, Panik kalau nggak? mau Panik ngomong nggak? dipikir Panik dulu. dong. Kamu tuh udah berjilbab, pakai cadar segala. Kamu suka nyinyiri gitu loh. Sekarang panik kan, minta maaf kan? Makanya kalau sudah niat berjilbab, bercadar, itu mulut harus hati-hati kalau ngomong ya Mbak ya. Nah, ini buat pelajaran buat kamu. Jangan suka nyinyir. Nah, Nyinyir itu. kamu tuh. Apa gunanya kamu cadari mulutmu, kamu tutup kayak gitu kalau mulut kamu menyinyir terus? Panik kan sekarang? Panik dong. Panik. Assalamualaikum Mbak, izin ya gue stitch Waalaikumsalam. videonya. Nah di video ini mbaknya mengaku tidak tahu, tidak paham arti kata autis ya. Nah di sini gue mau ingatin sih mbaknya, kalau bikin konten itu berpikir panjang lagi biar tidak ada hati yang tersakiti gitu ya. Karena kemarin tuh gue juga nonton tuh video kalian itu yang mundur-mundur itu dan gue stitch juga. Tapi sayangnya video gue di remove sama TikTok gitu. Dan di sini gue mengingatkan mbaknya udah besar, cantik lagi, jadi banyak lagi belajar biar ketika ngonten itu tidak ada hati yang tersakiti. Dipikir panjang-panjang lagi ketika menggunakan kata-kata di saat ngonten. Lagian mbaknya udah besar, udah segede ini, dari mana aja mbak nggak ngerti kata autis, nggak memahami itu. Belajar lagi ya mbak ya, biar parasnya yang cantik, otaknya juga cantik. Oke? Sorry ya gue state video lo karena gue gemes banget lihat postingan lo, VT lo yang secara tidak langsung atau bahkan langsung ya menurut gue sih ngatain salah satu paslon yang mana ketawa atau raut muka paslon tersebut mirip dengan anak autis. Gue tahu lo ngedukung siapa. Gue buka VT lo dan ternyata tarararat slot. Gini ya mbak, kita itu sama-sama perempuan, sama-sama menjadi seorang ibu atau bahkan lo calon ibu, karena lo bercadar jadi gue nggak tahu muka-muka lo kayak gimana ya. Setahu lo fisik lo udah lebih dari 17 tahun dan itu mau lo udah nikah apa enggak, intinya secara garis besar sama-sama perempuan, ayolah hormati. Jadi gini, lo ngatain anak autis, lo sendiri nggak tahu autis itu apa. Bullshit, gue bilang. Setelah gue lihat track record lo di VT-VT lo bukan orang kampungan juga, lo bukan orang bodoh, lo bukan orang udik, lo bukan orang goblok juga. Yang mana
Dari VT-VT lo aja udah kelihatan gitu loh. Cuman gini ya Mbak, mohon maaf nih ya, anak autis itu mempunyai kelebihan yang luar biasa. Secara garis besar mereka memang ada kelemahan, tapi dibalik itu gue lihat sendiri, gue pernah berinteraksi dengan anak autis tuh luar biasa. Dan gue sendiri nih sebagai istilahnya orang yang istilahnya kita makhluk yang lebih sempurna dari mereka, gue malu bener, karena gue ditegur secara tidak langsung, ngena di hati gue gitu loh. Apa yang kemarin gue iniin sama salah satu anak autis. Dan lo tahu nggak, mereka itu mempunyai istilahnya kelebihan batin yang luar biasa yang nggak bisa dimiliki oleh orang-orang seperti kita yang sempurna. Jadi lo hati-hati kalau ngomong, dan permintaan maaf lo ini harusnya berdua sama temen lo yang kemarin waktu bikin VT, dan kebetulan VT-nya udah lo take down sendiri. Jadi intinya kalau lo beralasan lo nggak tahu apa itu autis, bullshit. Sekarang zaman modern ya, paling tidak segoblok-gobloknya kita, sebelum keluar kata-kata dari mulut kita pikir dulu. Kalau kita nggak tahu artinya, kita kok bisa searching di Google? Percuma lo pakai HP iPhone, lo pakai Android kalau ini lo dangkal. Gampang kok, tinggal lo ketik aja keluar itu apa artinya. Dan yang gue nyesel ya, kenapa harus keluar kata-kata seperti itu yang notabene lo sama temen lo itu berpakaian lebih dari gue gitu loh. Nah, paham kan maksudnya? Paham. Lebih dari gue itu seperti apa? Tertutup. Jadi lo hati-hati deh istilahnya mengucapkan sesuatu gitu loh. Karena kita sebagai perempuan kita nggak tahu kedepannya itu bagaimana. Itu aja. Kayaknya to the point aja ya Mbak ya. Apa Kak? Harusnya sih klarifikasinya berdua Mbak, jangan sendiri. Saya greget aja, cuman greget sama Mbak. Greget gitu seperti itu. Terus kayaknya kalau teman saya pengen nyentil gitu. Udah dikulitin. Seperti itu loh. Sentil Saya rasa kayaknya nggak mungkin ya si Mbaknya nggak tahu dan nggak paham dengan apa yang dilontarkan sama temennya seperti itu. Nggak mungkin dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas tidak mendengar ataupun tidak tahu gitu. Kalaupun kita tidak mencari tahu via Google gitu, setidaknya kita paham sedikit seperti itu apa autis, dan itu emang sungguh menyakiti banyak orang seperti itu. Dan saya sih hanya gak nyangka aja gitu. Satu dengan apalagi Mbak pas klarifikasinya di depannya itu ada Quran dan terjemahannya ya, ditutup aja Mbak, nggak usah ditampilin itunya gitu. Terus saya juga kasihan dengan teman-teman yang memang hijrah atau berusaha jadi seorang muslim yang ifah dan kafah gitu, dengan memperbaiki yang ada dalam dirinya itu dengan cara mungkin menutup aurat seperti yang Mbak lakukan gitu. Hanya karena oknum seperti Mbak yang tidak bisa menjaga lidahnya itu, jadinya orang mungkin ada yang underestimate, jadi ih kok begini ya pakai bajunya gitu. Jadi kasihan teman-teman yang emang bener-bener dari hatinya itu dan menjaga lisannya itu agar tidak menyakiti orang lain dan dia bisa menjadi sosok muslimah gitu secara ifah dan kafahnya. Saya cuma greget aja sih Mbak sama Mbak gitu. Kalaupun Mbaknya emang suka sama salah satu, emang sekarang tahun politik gitu, ya sudah, tidak usah menyindir ABCD sampai Z lah Mbak, seperti itu. Jadi saya greget banget nih, pengen ngomong banyak via teks gitu, kok begonya dipelihara gitu. Maaf aja nih Mbak gituin. Kok onnya dipelihara gitu, sampai saya sendiri malu sama nikop yang Mbak pakai gitu. Karena kan gara-gara oknum seperti Mbak, entah
pasti ada yang orang berunderestimate. Jadi orang itu takutnya punya pemikiran, belum tentu pakai ini gitu, gara-gara oknum seperti Mbak gitu. Ya itu. Harusnya temannya satu lagi tuh klarifikasi Mbak gitu. Kalau emang kita mau jadi salah satu pasti sembunyi juga sih, maksudnya pendukung salah satunya, ya jangan sampai ini deh gitu, jangan sampai melukai banyak orang gitu. Ya udah, kita dukung aja, cari aja kebaikan-kebaikan yang bisa kita posting kalau kita emang mendukung mereka. Seperti itu ya Mbak ya. Ya. Halo Mbaknya, lagi klarifikasi ya, perminta maafan. Begitu bikin konten hatinya kemana? Masa nggak tahu arti autis? Bohong banget loh Mbak. Coba cek lagi videonya. Presidenku manis, bukan kayak anak autis. Jadi kamu bisa bikin video itu, berarti kamu tahu artinya apa. Sayang banget loh Mbak, kesempurnaan kamu nodai dengan konten kamu yang tidak bermanfaat seperti ini. Demi pilihan kamu menghina orang lain, kamu merendahkan orang lain. Sekarang apa yang kamu dapat coba? Viral kamu di mana-mana dengan konten yang tidak berfaedah. Kamu dapat apa dari pilihanmu Mbak? Semoga beliau yang kamu singgung bisa memaafkan kamu ya. Salam orang cerdas yang tak berkualitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang sudah menghina anak autis, saya doakan Mbaknya selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan, dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Mbaknya terbuka, hatinya lembut untuk tidak lagi membuat video-video yang menghina orang lain, siapapun orang itu. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk menghina orang lain, siapapun itu. Kalau Mbak ada di posisi saya sebagai orang tua dengan anak autis, dimana kalau kita setiap keluar itu selalu ada pandangan aneh, pandangan yang bikin kita merasa bahwa walaupun anak kita berbeda memang, Ya, tapi kita merasakan gitu loh. Nggak usah nangis Bu. Pandangan Ya, yang mau ikut nangis. sulit saya ungkapin. Tenang Bu. Minum dulu. Itu sulit loh Mbak, mengasuh anak autis itu sulit. Kita aja menghadapi dunia, jangan dunia deh menghadapi lingkungan sekitar. Itu berat Mbak. Saya nggak tahu kenapa kata-kata itu bisa terucap dari mulut Mbaknya yang satu itu. Tapi anak autis itu bukan buat untuk dibecandain Mbak. Anak autis itu punya kelebihan. Semoga Mbaknya sadar. Dan semoga teman Mbaknya juga sadar.